Vogue dengan NIM 2011 B0034 Prodi S1 Keperawatan IIK Strada Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang diabetes mellitus. Lalu apa ya diabetes mellitus itu? Yuk kita bahas bersama. Definisi diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association atau ADA tahun 2010, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Selanjutnya ada klasifikasi diabetes mellitus. Ada 4 klasifikasi diabetes. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe lain, dan ada diabetes mellitus gestasional atau DMG. Tipe 1 dikenal dengan diabetes tergantung insulin, karena sel-sel beta pankreas memproduksi insulin terlalu sedikit atau tidak memproduksi sama sekali. Penderita sekitar 5-10%. Tipe 2, diabetes tidak tergantung insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin tetapi tidak mencukupi. Penderita sekitar 90-95%. Tipe lain, DM disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat, infeksi, antibodi, dan sindroma penyakit lain. DMG diakibatkan dari kombinasi kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup. Biasanya terjadi pada kehamilan, yaitu 2-5% dari seluruh kehamilan. Faktor risiko diabetes mellitus. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ada obesitas atau kegemukan, ada hipertensi, ada riwayat keluarga diabetes mellitus, ada dislipidemia, ada umur, ada faktor genetik, ada alkohol dan rokok. Pembahasan kita selanjutnya adalah tanda dan gejala diabetes mellitus. Gejala utama atau akut yaitu polipagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, poliuria atau banyak kencing atau sering kencing di malam hari, nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat, yang terakhir mudah lelah. Pada gejala lain atau kronis ada kesemutan, kulit terasa panas seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan melek kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual pada pria pun menurun, dan pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin. Pembahasan selanjutnya adalah diagnosis diabetes mellitus. Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan menjadi 3 cara, yaitu cara pertama, jika keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Cara yang kedua, pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari 126 dengan adanya keluhan klasik. Cara yang ketiga, tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Selanjutnya adalah penata laksanaan diabetes mellitus. Ada 3 tujuan penata laksanaan DM. Yang pertama, jangka pendek, yaitu menghilangkan keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman, dan mencapai target pengendalian glukosa darah. Yang kedua, jangka panjang, untuk mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Yang ketiga, tujuan akhir, tujuannya adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. Pembahasan selanjutnya ada komplikasi diabetes mellitus. Ada 2 bagian komplikasi, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Di bagian komplikasi akut ada hipoglikemia, adalah kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal kurang dari 50. Hiperglikemia adalah
apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Bagi yang komplikasi kronis, terdapat komplikasi makrovaskuler adalah komplikasi yang umum berkembang pada penderita DM seperti trombosit otak, mengalami penyakit jantung kroner atau PJK, gagal jantung kognitif, dan stroke. Komplikasi mikrovaskuler adalah komplikasi terutama terjadi pada penderita DM tipe 1 seperti nefropati, diabetik retinopati atau kebutaan, neuropati, dan amputasi. Pembahasan selanjutnya adalah pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pencegahan primordial. Pencegahan primordial pada penyakit DM misalnya adalah menciptakan prakondisi seperti konsumsi makanan kebarat-baratan, kurang aktivitas, dan obesitas adalah kurang baik bagi kesehatan. Yang kedua, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditunjukkan pada orang-orang termasuk kelompok risiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM tetapi berpotensi untuk menderita DM. Pencegahan yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Pencegahan keempat adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Sekian dan terima kasih edukasi saya tentang penyakit sistem imun pada diabetes mellitus atau DM. Semoga bermanfaat.